قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, di sini adalah kita tadribat latihan ya fi makhrajil huruf wa sifatiha. Jadi makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, di mana tempat keluar huruf itu ada 5 tempat, yaitu di rongga mulut nih, rongga mulut dan rongga tenggorokan, itu yang satu. Yang kedua al-lisan, lidah. Yang ketiga adalah al-halqu, tenggorokan. Yang keempat adalah asy-syafatain, kedua bibir, atas dan bawah, asy-syafatain. Yang kelima terakhir adalah al-khaisum atau janur hidung. Jadi semua huruf-huruf itu harus mendengung atau bahasa gampangnya ngirung. Berarti ada huruf yang boleh ngirung, ada yang nggak boleh ngirung. Nah, di sini sifatul huruf itu ada yang sifatnya 11, ada yang sifatnya 7, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, mulai kita bahas satu-satu. Di sini adalah hurufnya hamzah. Nah, ibu-ibu di sini jangan bingung, penulisan ada hamzah, ada alif. Nah, di dalam Al-Qur'an sebenarnya huruf alif itu tidak ada. Huruf alif itu hanyalah huruf ziyadah atau huruf tambahan. Karena apa? Alif itu tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu hamzah. Ya, jadi alif dan hamzah. Jadi kalau kita belajar tasim dimanapun, pasti orang itu gurunya menyebutnya hamzah, bukan alif. Kenapa kita bilang alif? Karena Al-Quran Indonesia itu alifnya berharokat. Tujuannya apa? Memudahkan agar orang Indonesia lebih mudah dan gampang dalam belajar Al-Quran. Karena kan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di Al-Quran Madinah itu alifnya itu tidak diberi harokat pada surah Al-Fatihah. Nah, ini Al-Quran Madinah tidak diberi harokat alifnya. Karena alif itu selamanya tidak menerima harokat. Jadi perbedaan alif dan hamzah adalah satu. Alif itu tidak menerima harokat. Yang menerima harokat adalah hamzah. Terus bagaimana? Kok bisa alhamdulillah? Biasanya alif apabila menerima harokat, pasti di atasnya itu ada kepala hamzah kecil. Mau dijadiin A, dia ada kepala hamzah kecil dulu. Jadi hakikat kecil. Jadi sejatinya yang menerima harokat itu adalah hamzah. Tapi hamzah yang menumpang di atas alif. Nah gitu. Jadi bahasa kita tuh para penuntut ilmu tajwid itu, jadi kalau alif yang ada harokatnya A dibaca A, berarti hamzah yang menumpang di atas alif. Gitu. Nah terus menyamar, bukan menyamar. Kalau menyamar berarti bersembunyi. Ini jelas ada, tapi dia menumpang di atas alif. Jadi ada di atas alif. Kalau kasroh dia hamzahnya di bawah. Kalau dhammah dia alif, lalu kepala hamzah, lalu baru dhammah. Ya. Yang kedua, alif itu adalah hanya huruf tambahan. Kenapa disebut huruf tambahan? Kadang-kadang alif itu pada satu ayat itu dia kadang dibaca, kadang enggak. Nah, terbukti pada hamzah wasol pada surah An-Nas, karena alif lamnya alif lam syamsiyah langsung bertasydid, maka kan alifnya tidak dibaca kan, tidak jelas alnya. Iya, itu terbuat Bu Novi. Oh ya, asli. Ya, terima kasih Kak Fatma. Nah, ini pengenalan
pengetahuan tentang alif dan hamzah. Mulai sekarang kita menyebutnya hamzah, jangan alif. Karena alif itu hanya huruf tambahan. Jadi satu, alif itu tidak menerima harokat, hamzah itu menerima harokat. Yang kedua, alif ini hanya huruf tambahan. Kadang-kadang keberadaannya di Al-Quran dia dibaca, kadang-kadang tidak dibaca. Contoh dia tidak dibaca adalah dia hamzah wasol, yang pada saat diwasol dia tidak dibaca. Lalu yang tidak dibaca itu adalah pada saat di atas alif ini ada tanda bulat sifir mustadir. Maka Sifrun. ya sifrun atau sifir, jadi dia tidak dibaca. Ya. Nah, itu makanya alif itu kadang-kadang ada tapi dia tidak dibaca. Kadang-kadang dibaca apabila di ibtida atau di awal kalimat, tapi harokatnya itu mengikuti kaidah huruf ketiga. Nah, itu nanti lebih lanjut namanya hamzah qata'. Nah, kalau yang di tengah-tengah yang dia nggak dibaca namanya hamzah wasol. Makanya dibilang hamzah, bukan alif wasol, bukan alif qata', tapi hamzah wasol, hamzah qata'. Lalu alif itu kadang-kadang disebut sebagai alif mufassalah. Alif mufassalah itu adalah alif yang seperti apa? Alif yang harus dibaca wasol dan dia dianggap tidak ada. Yaitu tadi pada saat di atas alif ada tanda sifrun. Sifir mustadir, baik itu sifrun mustatil qaim, yang bulat bundar atau yang bulat lonjong. Ya, itu sekedar pengetahuan, cukup tahu aja perbedaan alif dengan hamzah. Mulai sekarang kita kalau membaca itu menyebutkan huruf jangan alif tapi hamzah. Apapun bentuknya walaupun berdiri dia itu hamzah. Makanya saya membawa contoh Al-Quran cetakan Nabawiyah atau Madinah seperti ini. Ketahuan sekali pada suratul Al-Fatihah. Nah, alifnya itu tidak ada harokatnya, ya, tetapi ada kepala shad kecil. Nah, ini yang disebut dengan hamzah wasol. Tuh, ada kepala shad kecil ya Bu ya. Ada kepala shad kecil. Ini ciri-ciri Al-Quran Madinah. Ada kepala shad kecil. Kalau dicetakan Indonesia, langsung kan alif fathah alhamdulillah, langsung gitu kan. Kalau di sini nggak ada fathahnya. Tapi kok kita tahu kenapa membacanya langsung al, kenapa tidak il, kenapa tidak ul, padahal tidak dikasih harokat di Al-Quran cetakan Timur Tengah ini. Karena apabila ibtidak dimulai dengan alif lam sukun, sudah pasti hamzah yang di depannya ini berharokat fathah. Ya. Nah, ini pengenalan tentang hamzah qata dan hamzah wasal, nanti lebih lanjut lagi. Baik, sekarang kita mulai tadribat. Kita kasih satu huruf per huruf ya. Ini huruf hamzah ya, saya bilangnya hamzah. Nah, hamzah fathah bertemu alif. Nah, ciri-ciri mad tabi'i pasti teman-teman guru sudah tahu semua bahwa ada 6. Ya, mad tabi'i adalah mad asli yang apabila dibaca itu panjangnya hanya 2 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kenapa disebut juga dengan mad tabi'i? Mad tabi'i artinya tabiat. Tabiat apa? Tabiat orang Arab. Orang Arab itu kalau mempunyai tabiat baik berarti dia tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Maksudnya seperti itu. Ada di buku Dr. Aiman Rushdie, di sini pembahasannya. Nah, terus di buku kitab Metode Maisurah, 2 harokat itu panjangnya seperti apa? Jangan terlalu panjang. Seperti kita membuka dan menutup telapak tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tanpa jeda. Lahi Rahmani. Nah, seperti yang kita ketahui selama ini kan kalau kita membaca Al-Quran tuh Bismillahirrahman. Nah, 3 harokat. Itu nggak boleh kata guru-guru kami. Jadi panjangnya 3 harokat. Karena yang panjangnya 3 harokat nanti ada gunnah musyaddadah, ada idgham bi gunnah, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Jadi semua tuh panjang-panjangnya harus pas ya. Jadi itu panjangnya 2 harokat. Panjang 2 harokat itu apa? Yaitu membuka dan menutup telapak tangan tanpa jeda. Jangan Bismillahi, kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mad alif disukun. Bunyinya 3 wajah. Yang terakhir tuh him, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi biasanya kita pakai 4 atau 6. Lalu saya mau membahas tentang suratul Fatihah dulu ya. Suratul Fatihah karena itu yang sering kita baca dalam sholat. Apabila pembacaan suratul Fatihahnya tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ditakutkan sholatnya menjadi tidak sah. Karena itu adalah salah satu rukun dari sholat. Kecuali surat-surat pendeknya itu sunnah. Nah, untuk suratul Fatihah
saya akan memberitahukan bahwa Al-Quran itu diturunkan ada 7 macam bacaan atau 7 qiraat. Ini yang diakui oleh para ulama yang masyhur, makanya terkenal dengan qiraah sab'ah. Ada juga yang meyakini 10 qiraah, ada yang 14 qiraah. Qiraah itu apa? Qiraat bacaan, model bacaan. Model bacaan. Model bacaan itu yang seperti apa? Nah, model bacaan itu kadang-kadang kita, kalau kita ke Timur Tengah, ke Maroko, nanti ada yang jadi imam membacanya Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Nah, wadduha, padahal kita wadduha di Indonesia. Fathahnya mereka ada yang dimiringkan, bukan seperti kasrah. Jadi antara fathah dengan kasrah miring. Nah, itu namanya imalah. Bukan masuk ke dalam hukum tajwid, itu masuk ke dalam gharibul muskilat. Nah, kita jangan buru-buru menganggap wah sesat nih orang, bacanya sesat, salah, lalu kita nggak mau berjamaah. Padahal mungkin beliau memakai qiraat Imam Warsh atau Imam Kisai atau Imam Abu Amr. Jadi ada 7 nama imam. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah imam qiraat yang tersebar di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Bacaan Al-Quran kita itu berdasarkan dari qiraat Imam Ashim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz, memakai thariqah atau jalur periwayatan Asy-Syatibiyah dari Imam Syatibi. Nah, itulah kita harus tahu kita memakai qiraat apa. Jadi nggak boleh bercampur-campur qiraat. Nah, itu bacaan Al-Fatihah yang kita baca sekarang, yaitu bismillahnya itu ayat pertama. Lalu di ayat yang ke-7 itu ada tanda hati terbalik, waru, ada tanda waru. Ada Al-Quran nggak, Pak? Harus langsung dicontohkan ke Al-Quran soalnya. Ada Al-Quran cetakan Indonesia, nanti kita perbandingan dengan Al-Quran cetakan Madinah. Ada nggak, Pak? Bapak bawa Al-Quran nggak? Aduh, Al-Quran di kelas banyak disimpan itu di atas. di tempat piala dia. Jadi kita tidak boleh mencampur-campur qiraat bacaan-bacaan. Selama ini, nah nanti akan saya jelaskan. Selama ini kita tuh kadang suka salah kaprah yang mungkin kita hanya mendengar atau ikut-ikutan tanpa kita berguru kepada guru yang sanadnya jelas. Apa itu jelas? Guru kita berguru lagi pada guru kita mutawatir sanadnya sampai bacaannya benar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu, makanya perlunya kita memilih dan mencari guru seperti itu. Jangan karena dia bersorban dia ini langsung ini. Oh dia berguru dengan ini, dia ditasheh oleh ini, dia tasnya. Nah kita jadi jelas, jadi kita nggak salah karena kita ingin bacaan Al-Quran kita seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah salah satunya ini pada suratul Fatihah. Ada Bu, maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa, yang penting ada tulisan Arabnya. Ya, silakan Bu, dibuka Bu. Jadi buat perbandingan aja suratul Fatihah. Ya. Ada papan tulis ya, Bu? Oh iya, udah yang ada 4. Iya ada kan? Iya makanya. Nah ayat pertama ya di suratul Fatihah nih. Nah lihat di ayat ke-7 Bu. Ayat ke-7 lihat. Ada ya Bu Ais ya. Ayat ke-7 pada kalimah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim ya, alaihim pertama. Alaihim pertama ada tanda lam alif betul? Ya. Ada tanda lam alif betul? Ada. Nih tawarna. Ada. Bu Haji Al-Quran Madinah bukan? Apa Indonesia? Indonesia. Ada tanda lam alif. Tanda lam alif itu artinya mamnu'ul waqfu. Lebih baik dilanjut, wajib dilanjut, wajib dilasol. Itu ya, harus dilanjut. Nah, itu sama nggak ada ya? Nah, di Al-Quran lihatnya. Oke, nah sekarang saya perjelas. Pada Al-Quran Madinah, lihat Bu. Alaihim nggak ada tanda apapun. Suratal ladzina an'amta alaihim. Nah, tuh ya Pak ya. Nggak ada ya, Bu Haji. Nggak ada Bu Haji ya, di alaihim pertama tuh. Bu, ada Al-Quran Madinah ya. Suratal ladzina an'amta alaihim. Nggak ada kan? Nah, di Al-Quran cetakan Indonesia ada tanda lam alif yang menyatakan semua imam qiraat setuju dan mengambil keputusan bahwa itu harus dilanjut. Kecuali, nah lihat lagi,
Di bawah lam alif ada tanda hati terbalik, benar? Ya. Ada tanda waru, benar? Kecil banget. Nah, inilah kita perlunya belajar kita membaca Quran. Qiraatnya qiraat apa? Karena kita qiraat Imam Asyim, riwayatnya riwayat Imam Hafiz, maka itu berlaku untuk riwayat Imam Hafiz. Ya kita, berarti bacaan kita. Tanda waru di situ menandakan untuk bacaan riwayat Imam Asyim, perawinya Imam Hafiz, itu bukan akhir ayat. Berarti tidak boleh berhenti di alaihim pertama. Nah, kita selama ini kalau sholat kan gitu kan, nafas nggak kuat berhenti aja di alaihim pertama kan. Nah, kalau kita mempelajari qiraat yang lain, yang mana Bu? Saya lihat itu. Oh ini, nah, ya kan? Kalau kita kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti lagi kan? Padahal karena kita memakai riwayat Imam Asyim, riwayatnya Hafiz, qiraat Imam Asyim, kita nggak boleh berhenti di alaihim pertama. Karena sudah dikasih tahu sama Imam Tajwidnya, ada tanda hati, di situ lewatin. Itu bukan akhir ayat. Berhentilah di alaihim kedua. Kalau nafasnya nggak kuat. Tanda waru coba diulang, dijelasin. Tanda waru. Tanda waru. Ya, ada di kitab Maisuro. Bapak punya kitab Maisuro? Enggak, di sini dijelasin lagi. Sekilas aja. Ada tanda kalau di situ maksudnya tanda waru itu apa? 7 bukan? 7 imam. Yang menandakan bahwa itu tuh wakaf di situ. Bukan wakaf, wasol. Yang wasol. 7 imam itu setujunya wasol. Selebihnya itu wakaf. Nggak boleh wakaf, justru dilanjut maksudnya juga. Yang selebih yang dari 7 itu berarti memahami itu boleh wakaf di situ. Oh, kalau itu saya wallahu alam. Saya kan Imam Asyim. Hanya yang 7 itu. Yang 7 itu menganggap bahwa itu tuh di situ bukan wakaf. Iya, bukan wakaf karena ada tanda lam alif mamnuul waqfu. Karena saya berbicara tentang qiraat Imam Asyim, riwayat Hafiz ya, bahwa tanda waru di situ menandakan kalau riwayat dari Imam Hafiz tidak boleh berhenti. Nah, guru kami mengatakan, Ki Haji Fatoni LCMA mengatakan kalau nafasnya tidak kuat, berhentinya di alaihim kedua. Lalu bagaimana melanjutkannya? Tidak boleh langsung ibtidah. Ibtidahnya mengulang dari ghairil. Nah, itulah. Jadi caranya, contohnya seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu menurut bacaan Imam Hafiz, riwayat Imam Hafiz, berhenti di alaihim kedua, lalu mengulang dari ghairil, baru waladdallin. Ya, itu di situ fungsi dari tanda waru atau hati terbalik. Saya berbicara hanya riwayat Imam Hafiz. Kalau riwayat yang lain saya belum belajar, jadi saya tidak berani mengungkapkan. Ya. Di sini sebutkan Pak Bun artinya di waktu ya, rumus wakaf. Lafal yang di belakangnya ada tanda rumus wakaf tersebut di atas ini, gitu ya. Kayak kalimat ini. Selain Al-Kufiyah, Imam 7, selain Asyim ya, Hamzah dan Al-Qasani menganggap sebagai akhir ayat. Iya. Iya, jadi kalau boleh. Selain Hafiz. Iya, makanya saya berbicara Hafiz. Nah, Hafiz itu berarti itu bukan akhir ayat. Makanya mulai sekarang ibu-ibu tolong dibenarkan bacaan Al-Fatihahnya. Baik itu dalam sholat maupun dalam mengajarkan kepada anak-anak. Ingat, tidak boleh berhenti di alaihim pertama. Kalau nafas tidak kuat, berhentilah di alaihim kedua. Yang lebih baik, karena semuanya tandanya lam alif, itu kan lam alif semua, lihat ya kan? Alaihim kedua pun lam alif kan? Nah, kalau nafasnya kuat seperti qori atau yang biasa jadi imam di masjid besar, pasti akan lanjut sampai akhir, sampai waladdallin. Tapi kalau kita yang nggak kuat, berhenti di alaihim kedua, lalu memulai bacaan dari ghairil, jangan langsung ke waladdallin, ya. Itu yang pertama pada ayat ke-7. Yang kedua, selama ini ada beberapa hukum tajwid yang terlupakan oleh kita. Kita taunya adalah ahkamul nun sukun, ahkamul mim sukun, segala macam kan, izhar, iqlab, ikhfa, ifa, syafai. Nah, pada suratul Fatihah, pada kalimah yang terakhir waladdallin,
dhalin. Di situ ada mad lazim mutsaqal, di mana bendera bertemu dengan tasydid, ya. Tuh, wala dhalin. Nah, lihat. Lamnya bertasydid tidak? Bertasydid. Nah, lam bertasydid ini ternyata ada hukum tajwid di sini yang selama ini kita lupakan. Namanya adalah naber. Apa itu naber? Menekan atau mengangkat atau meninggikan suara ketika bertemu dengan tasydid atau musyaddad. Di situ fungsinya. Jadi naber. Jadi nggak boleh kita membaca waladhdallin, waladhdallin, dihentak, ditinggikan, diangkat di situ. Naber namanya. Jadi naber itu harus menghentak, mentinggikan, menyatakan bahwa di situ ada musyaddad, ada tasydid yang menyatakan huruf itu ada dua. Yang satu hurufnya mati atau sukun, yang satu hurufnya hidup. Jadi dihentak biar tidak menjadi samar. Ya. Jadi mulai sekarang apabila membaca suratul Fatihah pada ayat terakhir dimohonkan waladhdallin, lam tasydidnya dihentak karena ada hukum naber di situ. Sebenarnya naber nanti ada 5 item yang harus dibahas. Salah satunya nanti ada alif tasniyah, ada waw yang digugurkan. Lalu berkenaan dengan nahwu dan shorof, ya, itu yang alif tasniyah sama itu. Berkenaan dengan arti, alif tasniyah itu yang mempunyai arti bahwa orang itu dua, gitu ya. Lalu tasydid pada ayat ke-7 sifatnya naber. Tapi ingat, tasydid pada ayat kedua alhamdulillahi rabbil. Nah, pada ba yang bertasydid, kadang-kadang selama ini kita salah kaprah. Membaca huruf yang bertasydid ditekan. Apanya yang ditekan? Dalam melafalkan Al-Quran harus tarkib. Apa itu tarkib? Huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat itu bersambung. Kalau alhamdulillahi rabbil, ada jeda, hirabbil, kan tasydid, ditekan bukan berarti berhenti. Berhenti bacaan apabila ada waqaf, apabila ada saktah, apabila ada qatu. Kita mau qatu, berhenti lalu tidak melanjutkan, itu qatu. Tapi tasydid itu hanya menyatakan hurufnya itu ada dua. Berarti masuk ke huruf pertama, lalu keluar ke huruf kedua. Sempurnakan hak huruf. Jadi bacanya seperti ini. Alhamdulillahi masih ada baknya. Jangan dimatiin hurufnya. Rabbil alamin. Nah, coba praktek. Azan dulu ya. Itu dua. Tapi pada waladhdallin ada naber. Jadi hentak, tinggikan, angkat pada dhal. Dua. Lamanya di lam itu. Dua harakat. Doli langsung. Tapi yang membedakan adalah ada naber di naber. situ. Ya, mulai sekarang membaca Rabbil. Ya, itu yang kadang kita nggak paham. Makanya fungsinya bertalaki itu melihat, mendengar, melihat gerak bibir, jadi tahu, mendengar suara yang keluar. Jadi tahu, itulah talaki dan musyafahah. Nanti kita praktek satu-satu ya, Bu. Habis azan. Praktek aja ya, Bu ya. Kita praktekkan membaca suratul Fatihah aja ya. Nah, kita mulai dari ta'awudz. Ta'awudz itu hukumnya sunnah tapi dianjurkan. Karena sebelum membaca Al-Quran kita sunnah yang dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ya. Jadi gini, hamzah dengan ain bedakan. Hamzah itu hurufnya syiddah. Bagaimana kalau letak syiddah hamzah? Jadi kalau hamzah itu huruf, kalau alif itu dia huruf mad, hanya memanjangkan huruf sebelumnya. Makanya alif itu tidak berharokat. Nih, a itu lidah tempel di sini. Nggak boleh a. Mengucapkannya juga harus ada kayak susah karena dia sifatnya ismat. Nggak boleh kayak ada tekanan, kita mengucapinnya itu susah, ismat karena sifatnya Ayo Ibu, terus gini lidahnya. Nggak boleh terlalu terbuka, biasa aja. Iya lagi. Kurang ke bawah.
lidahnya bukan mulutnya. Wih, ibu jangan kepingin. Nyiapin dulu. Parahin dulu. A. Lagi. A. Nah, sip. Kayak gitu. Jadi perlu ancang-ancang karena dia punya sifat ismat. Nah, ibu. Iya. Nah, nggak boleh. Nggak usah jahit. Kayak ditahan sedikit, Bu. Kayak ditahan sedikit. Gitu. A. Kayak ada penekanan. A. Ya, karena dia punya sifat penekan, syidah, dan dia punya sifat ismat. Yang keluar itu susah, terhambat. Mbak, lagi coba lihat. Nah, kayak gitu lagi. Lagi Bu Nafi. Nah, ada penekanan kan, jadi nggak boleh. Nggak boleh. Ain adanya di tenggorokan tengah. Ingat ya, bukan di hidung, bukan di hidung. Jadi au. Coba. Ibu ke hidung tuh al-hisum. Bu, kalau nggak boleh. Nggak boleh. Aduh, Bu, ayo. A-nya ke bawah ke ain, jangan buru-buru. Nah, kan saya udah bilang. Kalau laki-laki punya jakun, kalau perempuan ada yang namanya epiglottis. Jadi pada saat dia hidup, dia keluar, udah nempel dia kesini lagi. Mencucu. Nah, lagi. Iya. Kata nggak tahu nih. Iya. Lagi. Pencet hidungnya coba. Nah, masuk ke hidung nggak boleh. Nggak boleh. Nah, nggak masuk ke hidung. Nah, ibu masuk ke hidung. Nah, ibu masuk ke hidung al-khaisum, sedangkan hain bukan al-khaisum. Hain itu halku. Coba ibu. Ibu di sini, di jauh, jangan. Ibu nggak mencucu. Jangan mencucu. Coba. Tutup hidungnya. Nah, dikit lagi. Lagi. Iya. Ibu. Ibu ya. Ya, stop dulu. Ciri-cirinya ain masuk ke hidung pada saat dipencet suaranya hilang. Gitu. Jadi itu hidung berarti, makanya nggak boleh. Turunin ke bawah, turunin ke bawah. Ke bawahnya jangan sampai ke sini, tapi ke tengah. Wastul halku. Ayo Bu Nafi. Di atas. Jangan pencet hidungnya. Malah A-nya ke bawah ain sekarang. Jangan. Yang tadi lagi terus ke bawah-bawah kan. Ainnya ke bawah hamzahnya ke bawah ain. Coba lagi. Pencet hidungnya. Kerasa kan? Nah, keluar dah. Lagi. Pencet hidungnya. Jangan malu, belum sempurna. Lagi. Sedikit lagi. Masih masuk sedikit. Hamzanya udah benar. Hamzanya dia adanya di sini. Benar dia. Makanya. Pak Rohim lagi. Tadi masih ke al-khaisum ainnya. Saya malu. Malu menjenggot. Ya. Kajian tuh sekarang orang mah. Mau menegakkan kebenaran nggak? Itu kebenaran. Jangan ketawa-tawa. Kacung bisa umum. Di sini, berarti di sini. Iya. Bapak merasakan kalau risum kan? Belum, Masuk. masih ibu masih masuk. Ayo Bu Boy masih belum. Jadi nih, si belakang kita tuh turun naik di sini. Jadi lagi. Pencet hidungnya. Bisa gitu. Masih. Udah ada jerah di dia. Di dia. Bukan di bawah, di sini ya. Di sini tengah. Kurang turun. Kurang naik mulu. Kalau ke sini naik ke hidung ya.
Makanya selama ini kan ibu masih Pak Rohim aja yang guru ngaji masih naik, masih ainnya masih al-khaisum masuk ke jalan hidung. Yang boleh masuk ke al-khaisum hanya nun dan mim. Itu pun ada 7 tingkatan. Nun mim bertasydid, nun mim sukun, nun mim berharokat, lalu ikhfa syafawi, lalu idgham mutaqaribain. Ya, idgham mutajanisain. Jadi itu ada 7 tingkatan, tapi yang paling tinggi yang idgham kamil masuk dengan sempurna nun dan mim yang bertasydid. Iya, namanya gunnah musyaddadah. Bukan gunnah, gunnah musyaddadah. Gunnah yang ditahan dengan dengung, musyaddad yang ada tasdidnya. Nun dan mim. Makanya kalau nun dan mim nama udah pasti masuk ke hidung dan itu harus masuk ke hidung. Tahan 3 harokat masuk ke hidung. Nama amma. Nah, itu sempurna. Yang lain nggak boleh. Nah, makanya ain nggak boleh. Melafalkan ta'awudz adalah a'udzu billahi minasyaitonir Kanan kiri. enggak Itu kan itu apa namanya si ujung lidah yang pinggir ke gusi ke apa namanya belakang gigi atas. sebenarnya nggak boleh ke kanan nggak boleh ke kiri ini Semuanya. hanya refleksi setiap orang berbeda-beda. Nah permukaan lidah menempel namanya sifatnya itbaq karena apa itbaq itu artinya lengket jadi dia menempel lalu dia istilah iya coba lagi ibu Kurang ikut. Ibu jangan begini jangan ngetril Gimana, Teh? jangan cuma ujung semua Tapi permukaan dia Jadi begini bergelombang. Ujung nempel, belakang lagi. diangkat. Lidah. Nah iya jadi hanya terbuka sedikit ibu terlalu rapat buka sedikit karena to itu tetap suaranya udaranya harus suaranya harus keluar maksudnya suaranya jadi bukan udaranya jadi suaranya syail po nah udah dipotong kiri atas syail po jangan ditanya syail po jangan dikebelakangin jangan syail po udah dihentakkan kan dia punya sifat syidah to itu kan ajidu qattu bakat nah setelah dihentakkan ujung lidahnya ke langit-langit lalu keluarkan suara to-nya jadi gini loh gampangnya po itu adalah huruf ta tapi dia bulat udah gitu aja jadi tetap kalau ta kan ta kalau to po coba Bu Novi nggak boleh monyong Bu Novi monyong nggak boleh monyong Yanto. Nah, lihat teman-teman. Coba Bu Haji. Nah, nggak monyong kan, tapi dia bulat. Dari mana Bu? Nggak monyong harus bulat. Pangkal lidahnya naik. Itu yang bikin menjadi suatu bulat. Seperti O. Pangkal lidahnya, lak-lakan kita naik. Iya, lagi Bu, sedikit lagi Bu. Nah, Ibu itbaknya dapat, istilahnya belum dapat. Jadi permukaan lidahnya udah menempel, tapi istilahnya hilang. Nah. Coba lagi Bu. Bilang malah. Jadi itu. To. Nah, kurang. To. Jangan dikebelakangin. Ibu buka sedikit. Tapi buka sedikit biar keluar suaranya. To. Jangan ento. Jangan pakai Yanto itu. Ayo, Bapak. Po. Nah, jadi refleksinya beda-beda ya. Bapak kan agak sini, saya juga gitu. Ibu, Bu Nenek juga gitu. Coba Bu Novi, nggak boleh monyong, pokoknya nggak boleh monyong. Nah, Bu Novi masih ringan. Jangan ujung banget semuanya. Nih, Jadi agak tengah. Angkat ke atas. Lagi. Suaranya jadi Jadi suaranya keluar dari sini, dari samping. Ini yang dalamnya ya. Lidah naik. Kalau udah itu udah pulang tuh ya. Buka sedikit, buka sedikit aja. Lagi. Masih istighfar itu masih ringan. Kurang naik. Kurang. Bukan ditahan, Lidahnya. permukaan lidah naik, terus ini sedikit mencekung, lalu ini naik lagi ujungnya. Jadi si lidah tuh gini, set. Nah, ujungnya naik lagi ke apa namanya? Langit-langit. Nah, setiap orang punya kekurangan ya, huruf ain, huruf
To. Boleh dibuka sedikit, Bu? Boleh dibuka sedikit, Bu. Ibu mah dirapetin. Bo. Giginya. Giginya bukan sedikit. Iya. To. Itu masih rapet, Bu. To. Nah, Masih dikit lagi. rapet, Bu. Giginya bukan sedikit. Iya. To. Po. Bo. Lagi. Saya po. Saya po. Iya. Nggak apa-apa, Bu, kita belajar ya. Iya. Jadi kalau Ntar di rumah, memposisikan sambil dipikirin, daripada bengong di rumah kan. Oh. Nah, Oh. Ayam manuk anyar. nah, baik, lanjutkan. Jangan terlalu banyak ketawa, takut hilang keberkahannya. Karena Iya. kita sedang ngomongin ini. Syaitonir rajim. Nah, huruf jim nggak boleh keluar angin. Nggak boleh keluar angin. Ya. Tengah lidah menempel ke langit-langit, tapi hanya dimantapkan, hanya begitu aja. Ya. Jim, Jim. jangan Jim. jim. Syaitonir rajim. Nggak boleh keluar jejak, nggak boleh. Jim. Jim. Nah, coba, Bu. Jim. Keluar angin nggak? Jim. Ya, iya, coba. Jim. Bu Neng. Jim. Lagi. Jim. Kayaknya kurang ke belakang deh. Jim. Nah, itu lagi, Bu. Jim. Nah, iya begitu memang seperti huruf Ngejim. ya. Ngejim. Karena Ngejim. memang Ngejim. Sama. Iya. Ayo Bu Ya, Novi. sama. Nah, Bu Novi masih becek tuh, masih keluar angin. Jim, jim. Karena apa? Ujung lidahnya yang dipakai. Jim. Jangan mundur ke belakang. Tengah Kayak lidah. ya, Bu. Kayak Tengah. ya, biar mirip ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ngomong ya coba. Ya. Coba. Ya. Ya. Sa, Nah, ya begitu. sama ja coba. Ja. Nah, Nah, jangan sampai ja, jangan hampir gitu. mirip kayak ya. Nih, dengarkan. Iya, ja. Iya, ja. Ja. Nah, ja-nya begitu. Ya. Ja. Nah, jangan keluar angin. Ya. 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 Oke, Ja. sekarang kita keluarkan senjata pamungkas. Ambil ini yang kayak Tisu. kemarin. Ayo, Bro. Tunjuk lidah yang Iya dong. dimasukkan ke gigi. Nye. Gagi dua ja. Nah, ya. Gagi. Lagi. Nah, itu di situ posisi lidahnya, gak boleh maju. Gagi dua ja. Nah, kan di belakang lidahnya mundur kan? Coba Bu Novi. Gagi dua ya. Nah, itu di situ. Posisikan di situ. Kalau sudah stabil, lepaskan baru telunjuknya, baru gagi dua ja. Baja, coba. Ah, kalau gitu lagi, tunjuk lagi. Gagi dua ya. Itu kan? Terasa nggak kalau lidahnya tuh agak narik ke belakang? Terasa kan? Nah sekarang telunjuknya ditutup, tapi posisikan lidahnya seperti yang tadi, ke belakang kan. Jadi jubaja. Bukan, masih ke belakang. Tempelkan dengan geraham atas. Ya. 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 Gagi dua Nah, hampir lagi. Tarik lagi. Gagi dua ya. Nggak boleh keluar angin. Jadi jubaja. Nggak boleh keluar angin. Gagi dua ya. PR, huruf jim berarti. Emang itu pelajar, setiap orang pasti punya PR, Bu. Saya juga baru bisa minggu kemarin, Bu. Ain, PR. Nggak Ya. boleh masuk ke hidung. Siap. Ain, PR, nggak boleh masuk ke hidung. Ibu udah bisa huruf po, pakai R sedikit ya, Bu ya. Ainnya udah bagus, Ibu ya. Oke, nah jadi penyempurnaannya adalah A, dia harus terbuka karena dia istifal. Ya, saya satu-satu nih ya. Dari kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya bahas tasnya satu-satu. Hamzah itu A, dia harus terbuka karena dia itu infitah dan istifal. Apa itu? Rongga mulutnya harus terbuka. Nggak boleh. A'udzubillah A. Iya, sedikit aja. A. Setiap huruf ringan atau huruf-huruf tipis atau huruf-huruf tarki, yaitu dia harus terbuka sedikit. Posisi lidah juga harus seperti tersenyum. A, ya. Au. Au. Nah, begitu mengucapkannya. Jadi A-nya haknya dikeluarkan. Ain-nya juga dikeluarkan. Jadi au serigala. Jadi au. Jadi A ya au ai ba. Harus jelas jadi ain-nya ya. Jadi Coba sempurnakan lafaz dari isti'adah. Dari ta'ud. Ayo coba Pak. Nah, ke bawah ke ain hamzahnya. Ya, satu ya Bu ya, ini dulu ayo. Terus sempurnakan sampai jim. Sempurnakan yang tadi saya bilang.
A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, boleh saya koreksi sedikit? Banyak boleh, Bu. Semua huruf yang Pak Rohim ucapkan dianggap tebal. Nah, kenapa? Jadi tahlil terlalu tebal lamnya. Harusnya billah. Lafzul jalalah pada kalimat Allahnya ini tipis karena kan dia ada kasrah. Billah, nggak boleh. Billah. Nanti ada lam yang harus tebal apabila bertemu sebelumnya dengan fathah atau dhammah. Allah. Nah, Allah kan dia fathah dulu. Jadi gini, Pak. Billah, lamnya itu infitah dan istifal. Senyum aja. Billah, lalilu, bal. Coba tipisin lamnya. A'udzu billahi. Masuk. Belum. Buka sedikit makanya mulutnya. Billah. Ah, itu dibuka sedikit. A'udzu billahi. Gitu. Iya, sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, taunya udah dapat. Hamzah dengan ain masih bercampur, ya, masih al-khaisum. La-nya, nah, pakai trik. Berarti dibuka, harus terbuka rongga mulutnya. Billah. Nah, beda dengan tadi billah. Beda kan suaranya? Iya, billah. Billahi minasyaitonir rajim. Oke. Belum. Ayo Bu Neneng. Bu Neneng. Bu Luisa. Ingat tadi ya, yang tadi saya koreksi sama Pak Rohim, dicermati. Jadi jangan terulang pada kesalahan masing-masing. Ayo Bu. Ibu, tar dulu, stop. Tar dulu. Bukan hurufnya. Ya. Harokat dhammah tidak sempurna kalau tidak mencucu. Kan gitu. Nah, ya. Dengarkan. Apa itu mencucu? Menghimpun dua bibir atas dan bibir bawah. Terhimpun itu apa? Bertemu. Kalau cuma setengah, terjadi hati-hati. Jadi A'udzubillah. Sempurna bertemu. Jadi memang harus mencucu, jangan setengah. Ayo Bu. Hamzanya ke bawah, fokus di ain, jadi hamzanya lupa. Iya kan? Nggak mau ulangin. Udah betul belum? Iya. Billahi minasyaitonir rajim. Fokus pada doma, taunya monyong ya. Padahal tadi udah bisa. Syaitonir rajim. Udah bertahun-tahun ngaji, baru hari ini kita mikirkan ternyata ketemu satu. Ulangin Du, lamnya kenapa ikutan porohim jadi tebal? Rohim. Ayo buka, kalau mau nggak tebal dibuka. Tebal. Billahi. Dibuka. Billah. Billahi minasyaitonir rajim. Nah, Ibu terbiasa toknya harus belembung, nggak apa-apa. Sebenarnya tok itu kan huruf pipi, jadi pipi harusnya nggak boleh belembung sebenarnya. Ya, syaiton. Buka toknya. Syaiton. Karena Syaiton. Iya. Rajim. Oke, koreksi, lam masih tebal. Ya. Terus tok kadang mencucu, kadang enggak. Ya. Lamnya juga sama kayak porohim. Terus hamzanya ke bawah ke ain. Padahal tadi udah bisa hamzanya. Latihan lagi. Ayo Bu Haji. Pokoknya masih benar. Belum benar. Nggak apa-apa Bu. Jadi kita ketahuan apa yang salah. Ibu tadi jinnya diperbaiki ya, jangan keluar angin. Nirajim. Jadi kayaknya ya memang sekilas seperti huruf ya. Nirajim. Nggak ada angin yang keluar. Hanya hembusan sekilas aja. Ayo Bu, jangan ditutupin Bu Haji. Jangan ditutupin, saya nggak lihat. Ke bawah. Ke bawah. Mencucunya mana? Doma kan mencucu. Karena yang mencucu. Mencucu, ayo.
billahi minasyaitonir rajim. Jimnya mah kok keluar? Rajim. Rajim. Nah, sempurnakan lagi. Itu udah mulai bagus kok. Billahi minasyaitonir rajim. Jimnya masih ada sedikit hama ya. Rajim. Iya. Coba Bu, sekarang kita tidurnya bisa pengen biar lebih yakin kalau Ain udah benar. Gitu ya. Iya, tuh bagus kan? Keluar Ain, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainnya dapat, jinnya masih belum pas. Ya Ayo Bu Nafi. Kan biasa orang mau jadi gitu. Jadi apa sih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tonya masih monyong. Dia masih besok bawa kaca. Kalau kesini pasti bawa kaca. Syaiton, walaupun ditahan sedikit dia. Ketahuan Bu, jangan. Ya, nah, Coba foto. berarti A bawa Ain. Ainnya belum turun ke postur kalku. Terus jimnya masih Ain. Oke. Nempel di atas. Kurang naik itunya, yang belakangnya kurang naik dikit. Lidah yang belakang. Jadi bulat. Nggak mau buka mulut. Meringis. Cukup. Mencucu. Naik turunin lidah yang belakang jadi huruf o. Nanti kalau udah terbiasa. Ya jadi kayak gitu. Tunggu sangat sih. Sama Bu. Nggak kerasa ada jing itu nggak kerasa. Nggak boleh. Ojo kayak gue. Nggak boleh. Ayo coba nggak buka mulutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soalnya mencucu. Gak boleh ada yang mencucu selain huruf waw dan semua huruf yang berharakat dhamma. Nah sekarang kenapa saya mentasin ta'awudz itu? Iya karena ini benar-benar ta'awudz aja kan kadang-kadang kita di pondok berapa bulan latihan nih tahsinnya sama guru kita. Tadi kekurangannya lamnya ada yang masih dibaca tebal, padahal dia lamnya di sini lafdzul jalanannya tarkik tipis. Bila, nggak boleh bila. Dengan ain iya ringan. Iya ringan. Nah udah gitu tadi ada yang saya mau omongin apa ya? Syai jangan berburu syai apa? Syai. Jadi miring nanti malah. Syai. Iya. Jadi itu tuh ai itu adalah lin. Jadi a dengan y tapi ai cepat gitu bacanya tuh. Lin itu lunak lembut. Jadi dia lunak lembut mengayun aja gitu. Syaitonir rajim. Syai. Tidak sempurna harakat kasrah apabila dagu tidak turun ke bawah, ini tidak meringis ya. Jadi harus biar sempurna. Kalau cuma setengah jadi syaiton, syai jadi Nah, itu nggak boleh. Karena yang nanti ada hurufnya lagi namanya imalah ya. Jadi syaitonir rajim. Bismillah. Ayo. Bismillah huruf ba dengan sin yang sukun tidak boleh diputus. Kadang orang membaca gini. Bismillah. Huruf sukun itu bukan berarti dia itu harus putus, harus mati. Enggak. Sukun itu netral aja, kembali ke makrojnya. Jadi berjalan, karena sin itu punya sifat rokoah. Dia berjalan, tapi jangan terlalu lama. Bismillah. Jadi masih ada jangan Bismillah nggak boleh. Iya, jadi berjalan terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pahim langsung mengatup karena mim itu kan dia punya sifat tawassut sedikit. Jadi jangan nirrahim. Nah, masih sedikit gitu. Masih ada nirrahim. Nah, jangan sampai Rahim. Nggak boleh. Masih ada sedikit. Ayo Pak, praktekin Pak. Hah? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda banget kan? Pada saat dia lamnya ditutup sama dibuka kan? Nah, itu Pak. Saya grogi Bu, banyak perempuan. Dari tadi juga. Aku baru sekarang. Ayo boys, mangga dibuka lamnya. Kurang dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. La, mananya kurangnya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lidahnya turun. Apa ini nggak boleh langsung mingkem. Jangan Ya. tawasul bayinya. Nah, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo Bu Haji mangga. Coba contohkan lagi Bismillah. Sempurna. Nah, jadi di sin semuanya ini ya meringis ya karena dia huruf tipis tarkik. Nggak boleh mencucuk. Mungkin kalau yang bibir bawah terbawah sedikit nggak apa-apa karena kan itu roknya tafsim tebal. Dia dua kan, yang satu sukun, yang satu fathah. Kita pakai yang hidup, yang fathah ya. Itu kan termasuknya infitah ya. Ya Allah. Berarti infitah dong ini. Hamas infitah kan istifal ya. Iya, tapi kan kita roknya Bu, roknya tebal. Mungkin gitu. Rok Iya, dulu. tebal. Ya, tapi kan haknya nggak tebal. Haknya nggak termasuk ke huruf Ini tebal. kan haknya kan sukun Bu, nggak hidup. Iya, maksudnya. Ya kayak kalau huruf H itu tidak hidup, keluarkan hamesnya aja. Jadi jangan buru-buru ditarik. Kalau roh, nanti kalau diburu-buru ditarik dia jadi najah Rahim. Kecuali him, nah haknya itu kan kasrah, baru him, sempurnakan harakat kasrah dia ke bawah. Nah, iya, hiroh, kayak gitu. Jadi karena haknya tidak hidup di kalimat ini, di rahmah ini, jadi dia hanya hamesnya yang dikeluarkan. Kalau sukun itu jadi hamesnya, sifatul hamesnya yang dikeluarkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan roh ditarik dulu. Kalau ditarik ditarik. Iya, karena kalau begini, jadi dia nggak akan naik ininya. Pangkal lidahnya. Roh itu kan kalau tebal atau taklim itu mulut kita harus seperti gentong, harus seperti huruf O, harus seperti seolah-olah penuh makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Haji, sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya itu kan ya pada saat Rahman, haknya kan hanya hamesnya yang keluar kan anginnya. Ayo Bu Novi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mending dia rohnya nggak mencucu. Aku takut dia mencucu kayak toh. Ya, nggak apa-apa Bu. Ayo, teman yang ada saya. Kalau nggak ada saya kayak orang musuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya maksudnya maju kalau bawahnya doang nggak apa-apa. Pergerakan mengisyaratkan bahwa emang itu rohnya taktib. Pasti ini ke bawah, tapi ini jangan maju. Ayo, ulangin. Nah, lihat kekurangan satu tewada adalah lamnya dia digigit. Jangan digigit. Huruf lam itu berada di belakang gigi seri atas. Dia lam itu ujung lidah semua sisinya menempel ke langit-langit. Jadi nggak boleh Bismillah tarik ke belakang lamnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tewada sih udah batin. Oke, karena masih malu-malu gitu Oh, ya. tewada sama aja. Kita mau kenal belajar. Ibu aja yang udah tua belajar Ya, gitu kan. baiklah, yuk kita lanjut ya, sebentar lagi kita selesai nih ya. Dari ayat kedua ya. Jam berapa kuliah? Yuk. Jam 12. Bentar ya, kita selesaikan suratul Fatihahnya. Jangan semua, kasihan yang lain nanti. Oh ya. Jangan semua dua Jadi ayat gimana? dua aja. Dua ayat dulu. Alhamdulillah. Oh, baik ya. Suruh ngapalin. Iya, baik ya. Yang Tadi lain Tawud juga. ya Bu ya, hafalin ya. Bu, direkam aja deh. Minggu setor ya, Sabtu besok setor ya, Tawud dan basmalah ya. Kirimin tertunya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, Mbak yang bertasydid.
Hirabil. Jangan hirab. Jangan hilang suaranya. Bil. Iya, hirab. Rabbil. Tapi ditekan, ada tasdid dia. Ditekan tapi suara nggak boleh hilang. Ya. Hirabbil alamin. Panjangkan 4. Ayo, bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Baik, naik ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu ayat lagi. Baik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yau di sini adalah lin. Ada waw disukun Yau. berarti mencucu. Yau. Kalau Yau. cuma setengah Yau. maliki yau. 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 Kalau setengah yau. Yau. Sempurna. Yau. Jadinya u. Maliki yaumiddin. Nah, langsung nun sukun. Middin. Yuk, 1, 3 ayat. Bro. Cepetan. Dari mana? Dari Bismillah. alhamdulillah. Ingat lamnya. Nah, kenapa digigit lam? Al Jangan ngetril. Dia punya sifat inhiraf. Semua sisi lalu agak Al. condong, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Al. Ayo, ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau salah di pertengahan, ulang dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Maliki yaumiddin. Us. Jahit jidan. Ayo. Ini Udah. Mumtaz. Belum Mumtaz, belum. Baru jahit jidan. Ayo, Bro. Saingan Bu Haji. Alhamdulillah. Ibu, ada Toma mencucu. Oh ya seruannya. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, matobi lebih dari 2 tuh. Nah. Maknya. Ar-Rahmanir. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Gitu kan? Mencucu ya, yaunya. Maliki yaumiddin. Nah, enak ya. Dengerin. Bu Haji. Oh, saingan. Bu Haji. Pas sampai Mumtaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batas Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Maliki Yaumiddin. Iya, JJ. Ayo Bu Rafi. Sama JJ dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, bab tasdidnya benar, tapi yang lainnya masih banyak kekurangan. Ulangin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Dia aja. Maliki Yaumiddin. Yau nggak mencucu. Yau mencucu. Yau. Kalau saya bilang mencucu berarti monyong. Jujur. Maliki Yaumiddin. Ibu nggak mencucu. Maliki Nih Bu. Yau. Yau. Itu mencucu tuh monyong. Udah jelek dikit nggak apa-apa. Ayo. Saya udah jelek banget rumah saya di sini. Maliki Ibu. Malik. Nada aja dia lupa. Karena turun. Maliki yaumiddin. Maliki
yaumiddin. Kurang mencucu. Jauh. Tinggal monyong doang. Nah, itu. Coba sambil dicubit, Bu. Ya, au. Coba, lihat sini. Buka mulutnya. Alhamdulillahirabbil Mana batas hirap? Nah, ada gitunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamnya jangan digigit. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al. Iya. Kalau nggak mau buka mulutnya susah, jadi batasinnya. Bu, kekurangannya kurang mencuci ya sama makhorijul hurufnya ya, karena baru ikut sekali. Bu isi udah kerasa 2 kali ya Bu ya. Udah kerasa kan? Ya, baiklah. Nah, ini ada yang saya mau ingatkan, besok setoran ya dari Malik Yaumiddin ya Bu Is ya. Tugas. Pak Rohim Sampai ya maaf, Dari sampai Alhamdulillah. ya enggak Taus. dari Taus. Nah, ini ada satu kunci yang saya lupa. 2 domah bolak-balik. Jadi gini. A'udzu. Ah, enggak boleh. A'udzu. Satu monyong 2 huruf. A'udzu, enggak boleh. A'udzu billah. Ya. Billah. Iya, tapi 2 domahnya harus bolak-balik. Karena huruf ain dan huruf za tempatnya berbeda. A'udzu. Udah balikin lagi. Zu. Iya, coba. Astagfirullahaladzim. A'udzu. Balik dulu. Balik dulu. Gigit lidahnya, ujung lidahnya. A'udzu. Ujung lidah. A'udzu. Coba lagi. Bagian dulu. Iya, Bu. Balik, belum balik. A'udzu. Belum balik itu. Coba pakai handphonenya, ngaca. Nih. A'udzu. tarik dulu ke belakang baru maju Maju lagi. Ngaca di HP. Ngaca di HP, jangan ngaca di saya. Malah ngeliatin muka saya. Ayo coba Bu. Masih gini Ibu nih. Zu. Itu nggak boleh. Bang Toyib, Bu, pulang. Pulang dulu. A'udzu. Coba tewar. A'udzu. Ya, tapi nggak boleh. A'udzu. Insyaallah. Nah, Sampai jereng-jereng. Pak Rahim. Gue sampai jereng-jereng lu. Hah? A'udzu. Iya. Ini ya masih ke bawah-bawah main. Iya, Ibu. Latihan Doain dulu. saya, Bu. Ayo, Bu Ais tadi. A'udzu. Iya. Nariknya udah benar, tapi huruf za-nya kurang tepat. Gigit lidahnya, lihat. Zu. Nah, iya, itu huruf za di situ. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ayo coba. Terus, ayo. Jangan kita kalau ketawa pasti lupa nih boys nih. A'udzu. Iya kan? Lagi. Kait. Kata tong deket-deket dan kamu ditutup. Pokoknya di doain ya. Tinggal lupain itu tuh za-nya. A'udzu. Nah, Ibu udah benar. Ayo, Bro. A'udzu. Lagi. Pasti tahu. Gua tuh tahu seribu. A'udzu. Nah, Ibu jangan terakhir atuh. Gua jadi seri. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi. A'udzu. Sekali lagi. Waktu bucin. Baik. Insya Allah mau latihan nanti. Sekali lagi, fokus. Aduh. Sekali lagi, Bro. Sebelum kita tutup, Bu. Ayo. Biar barokah ya. Ya, amin ya Allah. A'udzu. Jadi salah doa ya, weh. A'udzu. Nah, langsung Bu, jangan. A'udzu. Nah, iya. A'udzu. Oke, baiklah. Ya, ingat ya. 2 domah nih. Bu, tu, ku, nu, bu. Setiap 2 domah kuncinya harus bolak-balik. Emang iya saya ngakuin salah. Biasanya sok a'udzu langsung. Kalau 3 Bu domanya. Ya, semuanya bolak-balik. Enggak kalau 3. Semuanya bolak-balik. Ya. Ini kira saya kasih latihan begini, terlalu bolak-balik. Nanti Bu, kalau sudah lancar, bacanya sudah mumtaz, nanti tidak akan seperti itu. Saya kasih hanya sedikit isyarah. Jadi boleh di pinggir, boleh di bawah. Hanya isyarah. A'udzubillah. Nah, karena ini lagi belajar, saya harus
memenjing-menjingkan, mencucu-cucukan ya. Biar Jadi jelas. pas biar jelas. Baiklah. Alhamdulillah pelatihan untuk hari ini. Kita belum sempat mentasin ini tapi tidak apa-apa ya, pengenalan dulu. Karena tadilah satu hasil yang didapat adalah a'udzubillah, bedakan ain dengan hamzah, 2 doma bolak-balik ya, bolak-balik netralkan lagi. Lalu hirambil, ba yang ditasdid jangan dimatikan suaranya ya. Lalu pada walau pada ayat yang ketujuh berhenti di alaihim kedua, memulainya dari ghairil. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah walawwallin, ada naber. Kuatkan, hentakan pada lam yang bertasdid ya. Nggak apa-apa, sekarang mau masukin aja dulu ke otak, nanti juga lama-lama keluar sendiri ya Bu ya. Amin. Semoga ilmu hari ini yang kita pelajari walaupun hanya 1 huruf atau 1 ayat bermanfaat, memberikan keberkahan untuk diri sendiri ataupun bisa ditularan kepada orang lain. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, kita tutup dengan doa istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Bu Isya.